Bagi para penerima manfaat program bantuan sosial, baik itu PKH, BPNT, maupun program bantuan sosial yang lainnya, jika nantinya kemudian Anda dikonfirmasi sebagai keluarga yang penghasilannya sudah di atas UMP, maka bersiap-siap Anda tidak akan lagi menerima bantuan sosial alias bansos Anda akan dinonaktifkan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia. Bagaimana ulasannya? Simak videonya hingga tuntas, jangan sampai Anda skip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di channel Inspirasi Oktara. Saya ucapkan terima kasih bagi Anda yang telah subscribe channel Inspirasi Oktara, lalu aktif menonton video-video yang saya unggah secara penuh, dan juga ucapan terima kasih kepada Anda yang senantiasa meramaikan kolom komentar di setiap video yang saya unggah. Jangan lupa untuk bagikan channel Inspirasi Oktara kepada siapapun, teman, kerabat, maupun sahabat Anda, agar kedepannya channel Inspirasi Oktara semakin luas lagi dikenal oleh masyarakat di seluruh Indonesia. Hari ini kita bisa menyapa lagi ya para subscriber channel Inspirasi Oktara, dan hari ini saya akan membahas terkait dengan dicoretnya penerima bantuan sosial dari kepesertaan Bansos yang memiliki penghasilan di atas UMP. Perlu Anda ketahui bahwa yang dimaksud UMP adalah upah minimum untuk provinsi, dan ini sudah ditetapkan di seluruh Indonesia, dan ini menjadi acuan dasar bagi Kementerian Sosial, yang acuan dasar terbaru untuk menentukan layak atau tidaknya masyarakat menerima bantuan sosial di seluruh Indonesia tentunya. Nah, akhir-akhir ini ya, terutama bagi KPM yang bantuannya ini disalurkan baik itu melalui Himbara maupun PT Pos Indonesia, ada hal yang mengejutkan, yaitu tidak dapatnya undangan ya, terutama bagi KPM yang saya dampingi. Banyak sekali KPM yang akhirnya tidak memperoleh undangan yang disalurkan oleh PT Pos Indonesia dikarenakan karena adanya keterangan di status DTKS-nya. Nah, tentu bagi Anda mungkin yang penyaluran bantuan sosialnya disalurkan oleh Himbara juga, yang mungkin hingga hari ini belum cair bantuannya, baik itu PK maupun BPNT-nya, Anda juga bisa melakukan hal yang sama dengan KPM yang saya dampingi, yaitu untuk cek status kepesertaan Anda di operator DTKS. Silakan Anda datang ke kantor desa ataupun kelurahan, silakan tanyakan bagaimana status kepesertaan Anda di DTKS. Nah, bagi kasus yang tidak cair adalah bagi mereka yang bantuannya ini zong ya, karena terindikasi non DTKS karena penghasilannya ini sudah di atas dari upah minimum provinsi atau UMP. Dengan kata lain, KPM yang bersangkutan ini dinilai setelah mampu ya sebagai peserta mandiri, jadi sudah tidak layak lagi untuk menerima bantuan sosial karena penghasilan keluarganya ini sudah melebihi dari upah minimum ya di provinsi yang bersangkutan. Bagaimana penjelasannya? Jika misalkan saya menjelaskan di daerah Provinsi Jawa Timur, tempat saya bertugas, misalkan Provinsi Jawa Timur ini memiliki UMP yaitu 2,4 juta. Jadi 2,4 juta ini adalah berlaku UMP seluruh Jawa Timur untuk tahun 2023. Jika kemudian KPM yang bersangkutan ya, baik itu suami atau istrinya ya, ini memiliki penghasilan sudah di atas dari 2,4 juta selama 1 bulan, maka secara otomatis keluarga tersebut akan dinonaktifkan oleh Kementerian Sosial dari kepesertaan DTKS. Dan dampaknya, jika kepesertaan DTKS-nya sudah dinonaktifkan, maka secara otomatis keluarga tersebut tidak akan memperoleh bantuan sosial seperti PKH, BPNT maupun program bantuan sosial yang lainnya. Jadi sangat gamblang ya penjelasan dari saya ya. Jadi sekali lagi, bagi yang penghasilannya, keluarganya ya, baik itu yang suaminya maupun istrinya, jika penghasilannya sudah di atas upah minimum provinsi, anggap saja misalkan Jawa Timur 2,4 juta, maka ketika penghasilan Anda 2.100.000 atau 2.050.000, secara otomatis Anda akan tercoret dari kepesertaan penerima bantuan sosial. Nah, membacanya dari mana? Karena sekarang sistem sudah menggunakan satu pintu yaitu di DTKS, maka secara otomatis jika Anda bekerjanya sebagai buruh misalkan di pabrik A atau pabrik B, jika misalkan di pabrik tersebut diketahui bahwa upahnya sudah UMP atau UMR lah ya misalkan ya. Jika misalkan upahnya sudah UMP, maka secara otomatis Anda akan tergraduasi dari DTKS, ini terbaca dari NIK yang bersangkutan. Jadi sistemnya sekarang menggunakan NIK yang sudah dipadankan antara DTKS dengan yang ada di kependudukan dan catatan sipil. Nah, ini juga mengacu kepada
pekerjaan-pekerjaan yang juga dilarang oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia seperti misalkan ASN, baik itu PNS maupun P3K, lalu juga misalkan ada karyawan BUMN, ada pensiunan, termasuk juga karyawan-karyawan yang gajinya sudah ada sudah di atas dari UMP atau upah minimum provinsi. Jadi seperti itu. Nah, ada dua skema yang saya alami. Pertama adalah skema yang diberitahukan terlebih dahulu oleh Kementerian Sosial. Ya, Kementerian Sosial mengirimkan surat beserta nama-nama yang ada, yaitu KPM yang terindikasi ya penghasilannya sudah di atas UMP. Maka ketika kami menerima surat termasuk juga by name by address nama-nama yang bersangkutan, kami akan turun ke lapangan untuk melakukan survei. Ya, saya dan kawan-kawan sudah melakukan survei di beberapa tempat di wilayah dampingan kami. Kami benar-benar mengecek ya KPM yang bersangkutan apakah betul penghasilannya sudah di atas UMP atau tidak. Jika misalkan diketahui ternyata betul di atas UMP, maka kita mengkonfirmasi ya. Jika misalkan penghasilan KPM tersebut masih di bawah UMP, maka otomatis kita mensurvei dengan menggunakan menulis keterangan-keterangan pendukung bahwa keluarga yang bersangkutan ini belum mencapai UMP penghasilannya, lalu masih sangat membutuhkan, memiliki komponen dan yang lain sebagainya. Itu sebagai keterangan penguat bahwa yang bersangkutan masih layak untuk menerima bantuan sosial. Nah, sedangkan untuk skema yang kedua, yaitu skema langsung dicoret ya dari Kementerian Sosial dari pusat tanpa adanya pemberitahuan surat dari pendamping sosial. Nah, ini berlaku bagi mereka-mereka yang sistemnya ini langsung ya dicatat, yang langsung dimutakhirkan melalui sistem DTKS. Jadi, seperti yang saya alami baru-baru ini, banyak KPM yang bertanya kenapa bantuannya tidak cair ketika saya menyuruh yang bersangkutan untuk cek data di operator DTKS, ternyata statusnya adalah non-DTKS karena penghasilan di atas UMP. Nah, dengan sistem yang kedua ini, maka otomatis tanpa ada konfirmasi, maka siap-siap Anda yang penghasilannya di atas UMP ini akan dinonaktifkan, ya, mulai dari pencairan tahap ini hingga nantinya ke depan. Jika misalkan tidak ada perubahan status, ya tidak ada konfirmasi, misalkan keluarga yang bersangkutan ternyata gajinya bukan di atas UMP, maka otomatis Anda tidak akan memperoleh bantuan sosial lagi. Seperti itu ya. Lalu bagaimana dengan yang penghasilannya ternyata masih di bawah UMP tetapi dinonaktifkan karena penghasilannya di atas UMP ya, dianggap oleh Kementerian Sosial seperti itu, maka otomatis Anda harus melalui skema musyawarah desa ataupun kelurahan untuk pengajuan ulang ya, di pengajuan ulang supaya nama Anda bisa masuk di TKS dengan keterangan-keterangan pendukung, baik itu dari pemerintah desa ataupun kelurahan tempat Anda tinggal. Jadi seperti itu, harus melakukan pengusulan ulang dan Anda dinyatakan benar-benar layak dan seterusnya. Ya, jika misalkan data yang keluar dari Kementerian Sosial tidak sesuai dengan apa yang Anda alami di kehidupan sehari-hari. Jadi seperti itu. Oke, mungkin itu saja informasi yang bisa saya berikan terkait dengan KPM yang berpenghasilan UMP akan dicoret. Semoga saja informasi ini bermanfaat. Jika ada yang ingin sharing, silakan Anda berkomentar di kolom komentar yang ada. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.